Wang Lin telah bertemu dengan Ye Wuyo. Wang Lin juga mendapatkan warisan Susaku dari Ye Wuyo yang meminta Wang Lin menjadi penerus berikutnya, namun Wang Lin menolaknya. Setelah itu untuk mengambil potongan jiwanya, kristal tersebut harus mengorbankan jiwa seseorang. Maka dari itu Wang Lin terbang keluar dari istana, serta monyet dan Yun Kuezi terus mengejarnya demi mendapatkan kristal bintang kultivasi. Pada saat Wang Lin keluar, ia kemudian melemparkan kristal tersebut ke arah Qian Feng dan Liu Mei untuk dijadikan tumbal. Namun, Yun Kuezi dengan cepat mengambilnya. Melihat itu, Qian Feng mengeluarkan harta yaitu boneka perunggu yang menjadi sosok Zhu Kuezi, yang akhirnya Zhu Kuezi mendapatkan kristal tersebut. Pertarungan pun terjadi antara Zhu Kuezi dan Yun Kuezi, sedangkan Qian Feng energi kehidupannya berkurang karena diserap oleh Zhu Kuezi. Jadi Zhu Kuezi sengaja mengajari Qian Feng menyerap domain orang lain agar dia menjadi kuat. Setelah itu barulah Zhu Kuezi mengambil alih tubuhnya. Sementara itu pertarungan Wang Lin pun terjadi dengan Qian Feng. Bendera 1 miliar jiwa pun dikerahkan untuk melawan Qian Feng, bahkan kapaknya juga. Ada juga 4 jiwa utama yang mengejar Liu Mei yang mencoba kabur, namun tekniknya Liu Mei berhasil melepaskan diri. Karena Wang Lin sangat kuat. Qian Feng menggunakan senjata pamungkasnya yaitu potongan kayu hijau yang berbentuk wajah Wang Lin. Ketika kayu itu dihancurkan membuat Wang Lin pun tidak bisa bergerak. Namun melihat ada kesempatan, Qian Feng dengan cepat menyerang Wang Lin. Tapi Wang Lin meledakkan 1 jiwa utama untuk menyelamatkan diri. Kemudian bendera 1 miliar jiwa membentuk formasi pelindung supaya Qian Feng tidak bisa kabur. Qian Feng lalu mengatakan kalau sejak awal Wang Lin dan dia tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun Wang Lin tetap ingin menghabisi Qian Feng untuk memenuhi janjinya kepada Hong Die. Pada saat Wang Lin ingin menghabisinya, Qian Feng menggunakan senjata rahasianya, pedang besi tua yang sudah berkarat. Pada akhirnya pertarungan di antara mereka terus berlanjut. Qian Feng mengeluarkan aura yang sangat kuat dan menyeramkan sampai ketua Zhu Kuezi dan Yun Kuezi yang asyik bertarung langsung teralihkan dengan aura yang dia pancarkan. Ternyata pedang besi tua itu mengandung darah dewa kuno, apalagi kekuatannya sangat jauh melampaui darah klan iblis raksasa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul Tuo Shen yang mengirimkan sedikit jiwanya keluar melalui monyet tersebut. Pedang yang dipegang oleh Qian Feng itu sebenarnya adalah pedang milik leluhurnya, Qian Pinghai pemimpin Vermilion sebelumnya. Waktu itu dia mewariskan pedang ini dan memberitahu semua orang agar tidak menggunakannya. Tapi sekarang Qian Feng sudah melanggar perintah itu. Pada akhirnya, Tuo Shen bertindak. Dia langsung mengacak-acak area di sana dan menyerang Qian Feng hingga terhempas. Tuo Shen mengambil pedang tersebut karena merasakan ada darah dewa kuno. Melihat pedang itu sangat kuat, dia pun semakin yakin dia bisa mendapatkan pedang ini ditambah kristal bintang kultivasi. Kalau didapatkan semua itu, tubuh aslinya pasti keluar dari tanah dewa kuno. Wang Lin sebelumnya dihempaskan gara-gara diserang oleh Tuo Shen. Wang Lin lalu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil jiwa Qian Feng yang sedang terluka parah. Alhasil, dengan bendera jiwa pada akhirnya Qian Feng pun berhasil dibantai dengan tangan Wang Lin. Zhou Wutai dan Zixin menyaksikan dari kejauh, sedangkan Zixin dia sangat senang dengan kematian Qian Feng. Sedangkan Tuo Shen melesat ke arah Zhu Kuezi dan Yun Kuezi yang sedang asyik bertarung. Dia menghajar kedua orang tersebut dan merebut kristal bintang kultivasi planet yang dipegang oleh ketua Zhu Kuezi. Sekarang giliran Tuo Shen menyerang Wang Lin. Wang Lin terus terdesak namun merencanakan sebuah serangan balik secara diam-diam. Dia terus memancing Tuo Shen sambil mengumpulkan semua jiwa-jiwanya untuk dia gabungkan nanti. Ketika semua jiwa sudah berkumpul mencapai tingkat ascendant, aura di tubuh Wang Lin terpancar begitu kuat. Namun ternyata Wang Lin merencanakan hal ini bukan untuk bertarung dengan Tuo Shen, tapi dia berencana ingin kabur dan terus mencari celah. Tidak ada cara lain. Pada akhirnya, Wang Lin mengambil keputusan, yaitu mengorbankan semua fragmen jiwa miliknya yang tersisa dan menggunakan teknik penghancur. Tuo Shen pun terhempas dan terluka parah. Akan tetapi Tuo Shen kembali menyerang Wang Lin dengan tapak tangan raksasa. Pada saat masa kritis serangan Tuo Shen ke Wang Lin, tidak lama dari itu, muncul sosok misterius lagi yang datang menyerang Tuo Shen. Dia adalah Mo Xi yang berasal dari aliansi utusan kultivasi. Mo Xi menggunakan tekniknya dan menyegel Tuo Shen kembali ke tanah dewa kuno. Pedang besi tua milik Qian Feng sebelumnya pun diambil serta kristal tersebut. Adapun Zhu Kuezi, karena melanggar aturan, ia diusir dari planet Suzaku. Mo Xi lalu menunjuk Wang Lin sebagai penerus generasi Vermilion berikutnya.
Namun Wang Lin menolak karena masa depannya bukan di planet Susaku. Masih banyak lagi yang harus dilakukan Wang Lin. Sementara itu untuk Yun Kuesi, jika klan Immortal ingin mendapatkan sepertiga wilayah planet Susaku, mereka setiap 1000 tahun harus menyerahkan tengkorak anggota klan yang memiliki tingkat 9 daun atau lebih tinggi. Moshi kemudian membentuk kembali makam Vermilion yang sebelumnya sudah setengah hancur. Dia juga menutup kembali makam Vermilion. Moshi lalu menunjuk kepada Zhou Wutai, seorang praktisi yang memiliki garis keturunan naga hijau murni. Tapi sayang dia agak sedikit ragu pada Zhou Wutai karena secara ranah kultivasi dia masih terlalu rendah dan belum mencapai tahap transformasi jiwa. Kemudian Zixin. Namun Wang Lin tidak setuju karena merasakan ada aura Qian Feng di dalam tubuhnya. Mendengar itu, Zixin tentu marah dan dendam kepada Wang Lin agar Wang Lin tidak berbicara sembarangan, karena sekarang dia memiliki kekuatan untuk menghabisinya. Tapi sayang ancaman itu tidak berfungsi di hadapan Wang Lin. Karena lebih memilih Zhou Wutai dibandingkan Zixin, pada akhirnya Moshi pun setuju. Zhou Wutai sekarang menjadi pemimpin planet Vermilion generasi ke-15. Segel berbentuk kristal pun ditanamkan ke alisnya untuk menandakan kalau dia adalah pemimpin planet. Dan karena segel itu memiliki kekuatan luar biasa, alhasil sekarang kekuatan Zhou Wutai meningkat drastis. Sedangkan Wang Lin mendapatkan akses bisa masuk ke makam Susaku. Setelah itu Wang Lin juga masuk ke makam Susaku untuk mengambil pedangnya dan menyelamatkan Xuli Guo.